Secepatnya aku berjalan menghindari ibunya Dimas, hingga lututku terasa gemetar, nafasku terengah, dengan keringat yang bercucuran di pelipis dan dahiku. Masih jauh lagi, aku menggerutu, seraya mengembuskan nafas kasar saat hendak menginjak tangga untuk naik ke lantai 2, di mana ibu dirawat. "Bu, mau kemana?" tanya seorang cleaning service yang tengah mengepel di dekat tangga. Aku yang tengah beristirahat dengan duduk di anak tangga paling bawah menoleh pada pria yang kutaksir berusia sebaya denganku. "Mau ke atas, tapi istirahat dulu. Capek," ucapku mengipaskan tangan ke wajah. "Kalau capek, kenapa lewat tangga? Kan ada lift untuk sampai ke lantai atas," ujar pria itu. Aku berdiri dengan percaya diri, kemudian ku pasang senyum termanis yang aku punya. "Sekalian olahraga, biar sehat dan ceria," ujarku seraya melangkahkan kaki meninggalkan pria itu. Meski lelah dan kaki semakin gemetar, tapi aku terus melangkah. Jika harus jujur, bukan tidak ingin naik lift untuk sampai ke lantai 2, tapi aku memang tidak bisa menggunakannya. Takut salah pencet tombol dan nanti malah terjebak, tidak bisa keluar dari dalam sana. Mengerikan. "Ibu." Aku melebarkan mata melihat ada Mia dan ibunya yang tengah duduk di samping ranjang ibu. "Dari mana? Lama banget kamu pergi." Ibu ditinggal sendirian lagi. Mia berdiri memberikan ruang untukku menghampiri ibu. "Beli nasi dari luar. Ibu tidak mau makan nasi rumah sakit," ucapku seraya menyimpan bawaanku di atas nakas. Saat akan membuka nasi dan sayur, aku melihat ada rantang nasi yang sebagian kecil isinya sudah tidak ada. "Ini bekas makan siapa?" tanyaku, melihat kepada Mia dan ibunya. "Bekas ibu, Ran. Maaf, bukannya ibu tidak menghargai kamu, tapi tadi perut ibu sudah bunyi terus." Ibu, justru Rani yang harus minta maaf. Maaf karena sudah buat ibu menunggu lama. Dan makasih ya, Mia dan Bililis sudah membawakan makanan untuk ibu, ucapku melihat wajah Mia dan ibunya bergantian. Mereka berdua memang sudah seperti saudara bagi kami. Bililis tidak seperti Bi Neneng yang hanya mencela tanpa ingin membantu. Buktinya, tadi dia datang ke sini hanya untuk marah-marah karena aku menolak lamaran pria yang dia pikir akan memberikan keuntungan bagiku dan ibu, serta dirinya. Batur jadi dulur, dulur jadi batur. Itulah paribahasa Sunda yang menggambarkan hubungan kami. Tadi itu aku bertemu dengan ibunya Dimas, makanya lama. Dia ngehina kami dengan mengatakan hal yang membuat sakit hati, ujarku tanpa ditanya lagi. Karena ibu sudah makan, aku pun memutuskan untuk sarapan dari nasi serta lauk yang dibawa Mia. Biar sayur yang aku beli disimpan buat nanti siang. "Emang dia ngomong apa?" tanya Mia yang tangannya ikut mencomot orek tempe. "Pokoknya ada deh, banding-bandingin penyakit. Udah gitu dia bilang, kita cuma bayar pakai kartu doang. Kan nyesek." Sambil makan, aku pun menceritakan pertemuanku dengan ibunya Dimas, juga apa yang wanita itu katakan kepadaku tadi. Apa yang dikatakan ibunya Dimas memang ada benarnya juga. Ibu memang membayar biaya rumah sakit menggunakan kartu saja, karena kartu KIS berbeda dengan kartu BPJS. Jika BPJS, iuran ditanggung sendiri dengan jumlah uang berbeda-beda, tergantung kelas yang diikuti. Jika KIS, iurannya ditanggung pemerintah dan hanya diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu. Jangankan di mata ibunya Dimas, di mata pemerintah pun aku dan ibu termasuk orang miskin. Mimpiku untuk menikah sama orang kaya memang ketinggian. Nasib. "Ran, malam ini aku nginep di sini loh, jadi kamu tidak akan kesepian," ujar Mia dengan alis yang dinaik turunkan.
Beneran, tanyaku, melihat temanku itu dengan lekat. Mia mengangguk dengan senyum yang mengembang. Aku melihat ke arah ibunya Mia yang mencepikkan bibir melihat tingkah putri sulungnya itu. Beneran Rani, bodoh amatlah, dia mau tinggal di sini berapa hari juga, di rumah juga enggak guna. Bisanya cuma ngerusakin perabotan saja, ujar Bi Lilis menggerutu. Pandanganku menelisik pada Mia yang hanya nyengir tanpa merasa dosa. Sedangkan ibunya terlihat memendam amarah yang hampir meledak. Jika aku boleh menebak, sepertinya telah terjadi sesuatu antara ibu dan anak itu. Kenapa kamu bicara seperti itu, Lis? Tanya ibu, mewakili hatiku. Aku tuh kesal sama dia. Alih-alih bantuin ibunya, malah ngerusak barangku. Mixerku rusak, dipakai nge-mix es batu sama tuh anak. Dasar gegabah. Aku menahan tawa mendengar ibunya Mia menggerutu. Ini bukan kali pertama Mia merusak perabotan rumah. Dulu aku pernah jadi saksi bagaimana temanku itu merusak blender milik Bi Lilis dengan cara menggiling jagung kering tanpa air. Alhasil blender kebakar hingga mengeluarkan asap dari dalamnya. Itulah Mia, ceroboh, tapi bersembunyi di balik kata eksperimen. Tidak berselang lama, ibunya Mia pulang, meninggalkan Mia bersama kami di ruangan ini. Aku jadi tidak merasa kesepian. Ada Mia yang bisa aku jadikan teman ngobrol dikala ibu tengah tertidur, seperti sekarang ini. Setelah diperiksa dokter dan minum obat, ibu kembali terlelap. Sedangkan aku dan Mia saling bertukar cerita. Semua aku ceritakan kepada temanku itu, termasuk kejadian memalukan yang aku alami di musola masjid tadi. Assalamualaikum. Saat kami tengah saling tertawa, suara Saram dari luar terdengar, seiring dengan pintu yang terbuka. Waalaikumsalam, ucapku dengan senyum manis, menyambut wanita dan pria yang tak lain adalah Raka dan ibunya. Aku turun dari ranjang di sebelah ibu, lalu berdiri di ujung ranjang ibu. Ibunya lagi tidur, ujar Bu Fatma menoleh pada ibu yang masih damai dalam tidurnya. Habis minum obat langsung tidur. Bu Fatma mengangguk paham setelah mendengar perkataanku. Raka memberi isyarat pada ibunya untuk duduk di kursi plastik di samping ranjang ibu. Sedangkan dia duduk di pinggiran ranjang. Jarak antara aku dan Raka hanya terhalang kaki ibu yang berbaring. Sakit apa? Kata dokter. Ibunya Raka kembali berucap. Tipes, Bu. Ia kembali mengangguk. Ini disimpan untuk ibu dan kamu. Aku menerima kantong kain yang diberikan Bu Fatma. Berat, mungkin isinya emas 24 karat. Hayalan. Terima kasih, Bu. Tidak usah repot-repot, ujarku dengan malu tapi mau. Mia hendak mengambil alih bingkisan itu, tapi aku menepis tangannya, lalu membulatkan mata sebentar sebagai isyarat untuk diam. Tidak repot, hanya sedikit makanan, ujar Bu Fatma. Mendengar kami mengobrol, ibu pun akhirnya bangun. Ia beringsut duduk menghargai tamu yang datang, menjenguk. Tak apa, Nah, tiduran saja. Maaf, kami ganggu, Bu Fatma berujar pada ibu. Ah, enggak Bu, enggak ganggu. Aku sudah tidur dari tadi kok. Gila ibu, seraya mengusap wajahnya. Aku kaget banget saat tahu kamu dibawa ke rumah sakit. Niatnya ingin semalam ke sini bersama Raka, tapi anak ini tidak mengizinkan. Katanya pagi saja, dan benar, sebelum belanja ke pasar, kami sempatkan untuk mampir ke sini. Cepat sehat ya Nah, sebentar lagi kita akan panen, ujar Bu Fatma seraya mengusap kaki ibu. Entah apa yang membuatku bahagia hingga bibirku ikut tersenyum melihat perhatian dan kebaikan Bu Fatma pada ibu. Mungkin karena ibu sudah lama bekerja sebagai buruh kasar di sawahnya Bu Fatma, hingga ia sudah menganggap ibu seperti temannya. Refleks
sebelah tanganku menyentuh kaki ibu hendak memijitnya. Namun sesuatu terjadi hingga aku merasakan getaran tak biasa di dalam dadaku. Tanganku bersentuhan dengan tangan Raka. Astaga, nyetrum. Maaf, ujar Raka menyimpan tangannya di pangkuan. Sedangkan aku buru-buru memasukkan tanganku ke dalam saku celana. Mudah-mudahan ketularan kaya, ucap batinku penuh harap. Mia yang menjadi CCTV-ku tiba-tiba menginjak kaki ini seraya berpura-pura membenarkan tiang infus. Modus, padahal dia iri. Sepertinya panen kali ini aku enggak ikut ya Bu. Ya gimana lagi, tiba-tiba aku dikasih teguran seperti ini, ujar ibu mengalihkan perhatianku. Tidak apa-apa, yang penting kamu sembuh dulu. Soalnya akan ada yang lebih penting setelah panen nanti. Apa itu Bu? Tanya ibu kepada Bu Fatma. Raka akan menikah setelah panen. Kamu harus sembuh biar kita bisa merayakan pernikahan Raka nanti. Ada yang tercubit di dalam dadaku mendengar penuturan Bu Fatma. Raka akan menikah. Kenapa tiba-tiba hatiku sakit mendengar kabar itu? Bukankah harusnya aku bahagia dengan pernikahan dia? Apalagi itu adalah pernikahan dari Bu Fatma yang tak lain bisa dibilang juragannya ibu. Pasti kami sebagai anak buah akan dilibatkan dalam acara sakral tersebut. Sepertinya ada yang tidak beres dengan jantungku ini. Aku bermasalah, perasaanku yang ternoda. Oh, betulkah? Syukur, alhamdulillah. Mudah-mudahan dilancarkan segalanya ya. Nikah sama orang mana? Tanya ibu menatap Raka yang hanya tersenyum. Nanti kamu pun akan tahu, Sakinah. Yang terpenting sembuh dulu. Aku rindu dengan kue bugis buatanmu. Ibu tersenyum membuatku ikut tersenyum dalam kepalsuan. Entahlah, rasanya hambar sekali meski untuk berpura-pura tersenyum manis. Apa jangan-jangan aku sudah mulai suka pada Raka? Atau mungkin sudah jatuh cinta? Tidak mungkin secepat itu. Tapi aku sedih mendengar dia akan melepas masa lajang. Bu, Rania keluar sebentar ya. Izinku pada ibu. Mau kemana Ran? Nyari oksigen. Bersambung.